Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis untuk belajar bersama. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini agar diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Ananda Ubed, silakan disiapkan dan dipimpin doa pre-memori. Untuk selanjutnya, Pak Arun ingin mengecek kehadiran kalian semuanya. Bagi yang Pak Arun panggil, silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Dian Subaniati. Hadir, Pak. Patrika Ariana. Hadir, Pak. Alhamdulillah, pagi hari ini semuanya hadir ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Pak Harin ingin melakukan kesepakatan kontrak belajar dengan kalian semuanya. Yang pertama adalah kita saling menghargai ya. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Itu harus kalian laksanakan ketika proses pembelajaran ini. Baiklah, untuk selanjutnya adalah tokoh di layar ini. Siapa kira-kira? Harun tidak belum muncul, Pak. Tidak kelihatan, Pak. Siap? Halo? Baik, sudah kelihatan? Ya, Ya, sudah. Kira-kira ini gambar apa, anak-anak sekalian? Tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah Islam, tokoh Muslim, tokoh ilmuwan Muslim. Oh ya, betul sekali ya. Perlu kalian ketahui anak-anakku, dulu di zaman Abbasiyah dan Umayyah, kita pernah berjaya menguasai dunia dengan melahirkan beberapa tokoh ilmuwan besar ya, seperti Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, yang menghiasi dunia ini dalam ilmu pengetahuan. Untuk itu, dengan tokoh-tokoh ini semoga mampu menginspirasi anak-anak untuk belajar giat agar mampu untuk membangun peradaban dunia ke depan ini. Untuk selanjutnya, mari kita telaah makalah dari Sayyidina Ali. Ilmu adalah peninggalan yang mulia. Adab adalah perhiasan yang selalu baru, dan pemikiran adalah kaca cermin yang jernih. Nah, itu adalah makalah dari Sayyidina Ali. Baiklah, Pak Arun ingin bertanya kepada kalian semuanya untuk membuka semangat kalian untuk belajar. Apa sih ilmu itu, anak-anakku sekalian? Halo? Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Dan pengikatnya adalah tulisan. Betul sekali, pintar Naifa. Ini seperti makalahnya Sayyidina Ali ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Yang kedua, saya ingin cowok yang jawab ya. Apa sih manfaat dari ilmu, Ananda sekalian? Ayo yang cowok. Ayo Naubet, silakan. Apa manfaat ilmu? Iya. Agar seseorang mampu membedakan yang benar dan yang salah, dan merupakan sarana menuju surga, meningkatkan derajat seseorang. Pintar sekali, Naubet ya. Untuk selanjutnya, Pak Arun ingin membacakan tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran
dengan metode discovery learning dan dengan model exam plus non exam plus, peserta didik diharapkan mampu satu, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama manusia dengan benar. Yang kedua, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait dengan tepat. Sebelumnya, Pak Arif ingin mengadakan free test terhadap kalian semua. Silahkan dibuka HP-nya, Pak Arif membagikan link Google Form untuk kalian isi agar Pak Arif tahu kemampuan awal kalian semuanya. Silakan dibuka Google Form-nya, silakan dikerjakan soal pretest. Alhamdulillah nilai kamu walaupun nggak maksimal tapi sudah cukup dan cukup siap untuk mempelajari pelajaran ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembelajaran inti. Tapi sebelumnya Pak Harun ingin membacakan alur kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran ini materinya adalah indahnya menuntut ilmu dan berbagi pengetahuan. Dengan metode discovery learning nanti kalian akan mencari tahu tentang menuntut ilmu dari berbagai sumber, termasuk YouTube dan buku paket dan nanti gambar-gambar yang Pak Harun tampilkan. Setelah itu dengan model exam plus non exam plus, yaitu dengan gambar, video dan lain sebagainya, kalian akan mengetahui tentang menuntut ilmu. Untuk penilaiannya nanti Pak Harun menggunakan observasi untuk penilaian sikap, penilaian tes untuk pengetahuan, dan penilaian keterampilan untuk hasil diskusi dan presentasi nanti kalian ketika belajar. Baiklah, kita masuk kegiatan inti. Sebelumnya Pak Harun ingin membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok, masing-masing ada yang 3, ada yang 4. Kelompok 1, ketua kelompoknya adalah Nak Ubed. Kelompok 2, ketua kelompoknya adalah Nak Eva. Silahkan menempati tempat yang telah kami sediakan ya. Sebelah kanan kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2. Sudah siap anak-anak? Mari kita masuk kegiatan pertama, yaitu mengamati gambar. Anak-anak silahkan diamati gambar. Ini kira-kira gambar apa anak-anak sekalian? Gambar sedang belajar menuntut ilmu. Belajar. Menuntut ilmu. Ya, silahkan dicatat hal-hal yang penting tentang apa itu menuntut ilmu ya. Selanjutnya Harun tampilkan video YouTube tentang perjuangan menuntut ilmu di Harvard University. Silakan kalian membedakan antara seorang perjuang ilmu di sana dan di Indonesia. Nanti kamu analisis bersama kelompoknya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, Pak. Silakan diskusikan. Untuk diskusi, Pak Harun kasih waktu kira-kira 10 menit. Dalam diskusi, Pak Harun berjalan mendampingi kalian untuk mengamati bahan ajar, mencari informasi, dan menyimpulkan di dalam diskusi kelompok, masing-masing kelompok Pak Harun keliling ya, keliling untuk mendampingi. Selanjutnya silahkan anak-anak mengamati sumber ajar, yaitu Al-Quran Surat At-Taubah 122. Silahkan Dian Subaniati tolong mewakili kelompok 2 untuk membacakan ayat yang Pak Harun tampilkan di layar. Silahkan Dian. Iya, Pak.
Dibaca ya, Pak. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. So, coba kita analisis bersama. Coba anak Huda, Harun bacakan arti dari surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran surat Taubah ayat 122. Amin, Pak. Baiklah, terima kasih Nak Huda. Untuk bahan pengamatan, Pak Harun bagikan LKPD. Silakan ketua kelompok 1 Nauda dan ketua kelompok 2 Naifa mengambil LKPD di meja Pak Harun. Nanti bagikan ke teman-teman untuk bahan diskusi dan bahan penilaian untuk kegiatan ini. Siap, Pak. Sudah saya bagikan, Pak. Oh ya, terima kasih. Silakan diamati, di situ ditulis identitasnya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya, karena di situ ada materi yang untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Silakan diamati, kemudian dikerjakan bersama kelompoknya. Setelah itu nanti kita diskusikan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu diskusi presentasi, yaitu untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan tentang hasil pengamatan dan konsep yang kalian temukan dalam bahan ajar. Terima kasih, bagus sekali ya untuk presentasi dari kelompok 1, sangat mewakili sekali dari bahan ajar. Silakan untuk selanjutnya yaitu kelompok 2 untuk mempresentasikan bahan ajar, yaitu video seorang mahasiswa di Harvard University dengan mahasiswa di Indonesia. Silakan dipresentasikan perbedaannya. Baik sekali, presentasi dari kelompok 2 sangat mewakili bahan ajar. Baiklah anakku, untuk selanjutnya yaitu mari kita analisis bersama. Setelah kita mengamati bahan ajar, kita mendiskusikannya, kemudian mempresentasikannya, mari kita simpulkan bersama tentang kewajiban atau indahnya menuntut ilmu dan berbagi pengetahuan. Ilmu merupakan makanan pokok bagi jiwa manusia. Orang tanpa ilmu bagaikan mayat yang berjalan. Ya. Hukum menuntut ilmu wajib, terutama adalah ilmu agama. Kemudian tujuan utama dari ilmu adalah kebahagiaan fid dini wa dunya akhirah. Semuanya dengan ilmu. Kemudian untuk selanjutnya hukum menurut ilmu ada fardu ain, fardu kifayah, dan haram. Untuk fardu ain ilmu agama. Terus untuk fardu kifayah ilmu pengetahuan umum, bahasa Indonesia, matematika, dan sebagainya. Untuk haram yaitu ilmu sihir. Yakni tidak setiap ilmu boleh untuk dicari, ya, dan dipelajari. Sebab ada ilmu yang dilarang untuk dipelajari. Hanya ilmu yang bermanfaat sajalah yang boleh untuk dicari dan dipelajari. Pertama. Yang kedua, ilmu yang tercela seperti ilmu sihir dan perdukunan. Ilmu tersebut merupakan ilmu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia, apalagi di akhirat. Yang ketiga, sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang menjadi penyakit dalam agama dan memiliki kecenderungan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, yaitu syirik. Untuk selanjutnya, hadis menuntut ilmu.
Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad pernah bersabda, janganlah ingin seperti orang lain, kecuali seperti dua orang ini. Satu, orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakan secara benar. Kedua, orang yang diberi oleh Allah al-hikmah dan ia berperilaku sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa hadis tentang keutamaan ilmu. Terakhir, cara menyampaikan ilmu. Sebagai orang yang berilmu, kita wajib untuk menyampaikan kepada orang yang membutuhkan, yaitu di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kewajiban yang pertama adalah, atau cara menyampaikan ilmu yang pertama adalah, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu dirahasiakannya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali di mulutnya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan aku lipat gandakan 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya, janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakan terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis pertemuan antar rapat dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Barang siapa seperti itu, maka baginya neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis yang selanjutnya, saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Hadis riwayat Abu Naim. Baiklah anak-anakku, demikian kesimpulan disertai dengan penguatan yaitu hadis terkait ilmu. Mari kita selanjutnya kita refleksi bersama-sama ya. Inilah hasil refleksi dari diskusi kalian. Dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, hal apa yang sudah kamu kuasai? Kalian jawab mengetahui tentang pentingnya menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya, hal apa saja yang belum kalian ketahui? Silahkan kalian tulis di buku atau catatan atau kertas, nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Kemudian yang ketiga, tantangan apa saja yang kamu jumpai hari ini? Kalian jawab mengerti akan pentingnya menuntut ilmu sebagai sumber kebahagiaan dunia akhirat. Ini demikian beberapa refleksi tentang pembelajaran hari ini dari Pak Harun. Untuk selanjutnya yaitu post test, silahkan kalian kerjakan tes yang sudah ada di LKPD, silahkan dikerjakan, setelah itu dikumpulkan. Baiklah, ternyata kalian sudah mengumpulkan semuanya. Untuk selanjutnya yaitu persiapan untuk besok. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan di dalam surat At-Taubah ayat 122, hukum bacaan tajwid ya. Kemudian kita berusaha atau menggali makna yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 122. Kemudian nanti kalian mendemonstrasikan dengan hafalan tentang surat Al-Maidah ayat 122. Baiklah anakku, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.